Oke, jadi oke, jadi perkenalkan, saya Patricia, di sini juga ada Michi dan juga ada Vanessa yang mempresentasikan terkait joget bumbung. Mungkin Michi bisa langsung share screen. Oke, jadi tadi video tadi itu merupakan cuplikan gimana sih tari bumbung itu dilakukan. Nah, sebenarnya kalau dalam masyarakat Bali itu disebut sebagai joget bumbung. Nah, kalau misalnya kita lihat dari katanya, joget bumbung ini kan terdiri dari dua kata ya, ada kata joget dan juga bumbung. Nah, jadi joget itu tuh dapat diartikan sebagai kata gerak, dinamik, dan juga menari. Dan kalau bumbung ini tuh bambu. Nah, kenapa sih dia menggunakan kata bambu gitu? Kenapa bambu? Nah, karena joget bumbung itu diiringi sama instrumen gamelan di Bali, salah satunya adalah gamelan bumbung bambu. Nah, jadi gamelan bumbung bambu ini tuh kayak terdiri dari 5 sampai 6 nada yang dimainkan dengan cara dipukul-pukulkan pangkalnya pada batang kayu ataupun pada tanah. Nah, tapi nggak cuma gamelan bumbung bambu ini, ada juga instrumen-instrumen lain yang juga mengiringi joget bumbung ini. Kayak ada suling, kendang kupet, dan lain sebagainya. Nah, terus seperti yang tadi teman-teman lihat juga dalam video joget bumbung yang sebelumnya, tarian ini tuh memang dikenakan oleh perempuan dan emang mengajak para penonton yang disebut sebagai pengunjung untuk menari bersama. Nah, lalu fun fact juga, joget bumbung ini sih juga masuk ke dalam kategori tarian Bali-Balihan dalam adat Bali. Jadi tuh dalam seni tari di Bali itu tuh ada 3 golongan, ada wali, bebali, dan juga Bali-Balihan. Nah, kalau misalnya wali, itu merupakan tarian yang dianggap sakral. Jadi dia itu tarian yang berfungsi untuk upacara peribadatan, misalnya kayak tari kejang atau tari panjang. Nah, yang kedua itu ada tari bebali. Nah, kalau misalnya tari bebali ini biasanya itu tarian yang digunakan untuk menunjang jalannya upacara dalam pementasan yang memakai lakon, misalnya kayak tari topeng. Dan terakhir itu merupakan tari bali-balihan, di mana tari bali-balihan itu memang diperuntukkan sebagai hiburan semata, yang dimana uh, ini disebut yang dimana salah satu bentuknya adalah si joget bumbung ini. Nah, boleh di next. Nah, masuk ke dalam sejarahnya, jadi tuh tari bumbung ini sebenarnya asalnya itu dari desa Kalopaksa Serilit Buleleng tahun 1940-an. Jadi memang asalnya itu dari Buleleng. Nah, dulu joget ini tuh berkembang dipopulerkan oleh para petani yang melepas di tengah sawah. Jadi ada yang memainkan rindik, terus juga ada yang menari. Makanya ini mulai berkembang. Jadi memang identik sama masyarakat agraris pada masa itu. Boleh next lagi. Nah, sebenarnya tari Bali itu tuh ada pakemnya tersendiri berdasarkan adat Bali. Di mana ini tuh ada 3 pakem utamanya. Yang pertama itu adalah pakem kesucian Siwang Lodika. Di mana sebelum dia melakukan tarian, alat gamelan atau perlengkapan itu harus dijelaskan secara ritual. Makanya berdasarkan wawancara kita dengan narasumber kita yaitu Kalida, dia itu merupakan masyarakat adat Bali. Dia menceritakan kalau sebelum melakukan suatu tarian itu perlu adanya ritual untuk kayak supaya kalian itu tuh diterima atau diberikan izin lah oleh pemadilla. Nah, baru di pakem yang kedua itu ada etika, satya kebenaran. Intinya nggak boleh melakukan adegan-adegan seperti berciuman atau berpelukan. Dan setelah itu ada etika, saudara masuk keindahan, itu harus mengikuti pancawi, yaitu wiraga, wirasa, wibawa, dan bicara. Nah, di sini dia juga harus mengikuti beberapa pakem tertentu. Jadi kayak di sini harus mengikuti papeson, pangadeng, dan pangecat. Jadi maksudnya itu apa? Jadi kalau papeson itu tuh kayak awalan tarinya gitu loh. Jadi awalan tari dalam adat Bali itu biasanya lambat dulu, jadi dia sebagai pengangkat. Dan kalau pangadeng itu bagian tangannya itu lebih klimaks dan juga lebih cepat gerakannya. Dan kalau pangecat itu tuh bagian akhir bagian. Jadi unsur estetikanya itu harus mengikuti 3 struktur tertentu. Boleh ini? Nah, kalau dalam konteks joget bumbung, pakemnya juga ada dalam pakaian penarinya. Jadi kalau di dalam joget bumbung ini, penarinya itu biasanya menggunakan kebaya, di mana kebaya yang setelah pakem itu kebaya yang panjang sampai menutup tangan. Terus juga dia menggunakan selendang di bagian pinggangnya, menggunakan sarung juga, dan dia juga menggunakan kain tongkat atau endek, yang dimana itu tuh sampai ke mata kaki sesuai pakemnya. Baru dia juga menggunakan kipas dan juga menggunakan gunungan atau hiasan kepala dan juga menggunakan ketutup. Boleh di next.
Kemudian seiring waktu joget bumbung mulai berubah fungsi dan maknanya. Kalau dulu joget ini tuh jadi bagian dari hiburan adat atau acara keagamaan buat meramaikan acara atau menyambut tamu atau ketika festival panen sedang ramai dilaksanakan. Tapi sekarang tuh malah sering disalahgunakan karena kayak baik banget isu yang muncul terkait penyalahgunaan joget bumbung, misalkan pelecehan terhadap penari joget bumbungnya atau eksploitasi tarian untuk tujuan yang erotis sampai nilai-nilai tradisionalnya yang makin hilang. Misalnya kostum penarinya itu udah nggak sesuai dengan pakemnya lagi. Nggak cuman itu, ada juga fenomena di mana transpuan itu menarikan apa yang dianggap pakamnya tuh sebagai peran perempuan. Kemudian itu tuh menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini, nilai budaya tradisional tuh sering bentrok sama modernitas dan pengaruh budaya luar. Dulu tuh joget bumbung punya fungsi sakral dan sosial, terutama di upacara adat atau hiburan masyarakat agraris kayak festival panen, tetapi sejak tahun 2000-an, nilai dan praktiknya itu mulai berubah akibat pengaruh budaya modern dan globalisasi. Ada penari yang sengaja mengubah penampilan untuk menarik perhatian, bahkan sampai memakai unsur-unsur magis seperti sasabukan atau benda spiritual lain, eh, dan menyampingkan nilai tradisional dan kesenian dari tarian itu sendiri. Jadi tarian itu sekarang lebih dianggap sebagai hiburan yang condong ke arah seksual atau tujuannya yang mana jauh banget dari tujuan awal tari itu sendiri. Nah, jenis joget bumbung yang bergeser makna itu sebenarnya ada sebutannya, yaitu joget bumbung jaruh. Nah, joget bumbung jaruh itu istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan perubahan negatif dari tarian tradisional joget bumbung. Jaruh di sini tuh merujuk pada versi joget bumbung yang dinilai terlalu vulgar, erotis, baik dari gerakan tarian, kostum penari, hingga interaksinya dengan penonton atau pengiringnya. Fenomena ini tuh terjadi karena didukung dengan kebiasaan penonton em, yang suka melibatkan pelecehan baik verbal maupun fisik. Dan hal itu nggak cuma bikin nama dari joget bumbung ini menjadi bergeser, tapi juga merusak nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Munculnya joget bumbung jaru itu dapat terjadi karena banyak kelompok seni yang lebih memilih sisi hiburan untuk menarik penonton, sehingga mengorbankan nilai adat. Selain itu, masuknya budaya luar juga membuat banyak pihak mencoba memodernasi joget bumbung tanpa memperhatikan pakemnya. Sehingga oh, kemarin kita juga sempat membahas dengan narasumber kami, Kak Winda namanya, terkait penggunaan unsur magis di pertunjukan joget bumbung. Karena seperti itu sering dikaitkan gitu, terutama dengan daya tarik penarinya. Berdasarkan jawabannya itu, meskipun di Bali itu tidak percaya dengan adanya kayak susuk dan semacamnya, tapi kayak tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan benda-benda mistis dari penari joget bumbung ini untuk menambah daya tarik mereka. Seperti salah satunya tuh sasabukan. Sasabukan itu ikat pinggang yang katanya itu punya kekuatan magis untuk bikin semua orang yang nonton itu tunduk atau terpesona. Kayak bayangin aja kayak pas penari joget bumbung itu lagi menari dengan gerakan yang anggun, terus kayak ditambah kekuatan dari sasabukan itu, aura mereka tuh katanya tuh jadi makin memikat dan penonton tuh kayak gak bisa melepaskan pandangan dari mereka. Jadi kalau ada yang bilang jogetnya kayak menghipnotis tuh mungkin ada kaitannya dengan hal seperti ini. Terus nggak cuma sasabukan, penari itu juga bisa pakai benda lain kayak bedak tradisional atau kain khas yang dipercayai punya energi tertentu. Benda-benda ini tuh nggak cuma dipakai untuk menarik perhatian, tapi juga untuk melindungi diri mereka dari energi negatif atau gangguan selama tampil. Kemudian, tapi itu nggak semuanya itu bersifat mistis karena joget bumbung itu sebenarnya juga soal seni dan budaya, di mana gerakan musik gamelan itu serta interaksi penarinya itu udah cukup kuat bikin tarian itu menjadi spesial. Cuman kepercayaan atas benda-benda mistis kayak susah bukan itu tetap jadi bagian dari cerita yang bikin joget bumbung itu kayak bisa dibilang punya lapisan cerita budaya yang mendalam. Boleh next slide? Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi dari perspektif hukum sendiri, pemerintah Bali itu sebenarnya belum lama ini ngeluarin aturan yang melarang joget bumbung dengan gerakan-gerakan erotis atau yang dikenal sebagai joget bumbung jaru. Nah, larangan itu ada di Surat Edaran Gubernur Bali nomor 18 tahun 2024 tentang tari tradisional joget bumbung jaru. Em, Kemudian aturan itu juga ngikutin kita atau surat kesepakatan bersama dari Majelis Kebudayaan Bali nomor 1, nomor nomor 1 yang dibuat saat sebelumnya tanggal 5 Oktober 2024. Di sini tuh mengatur soal tata cara pertunjukan, busana penari, dan juga larangan untuk mementaskan atau menyebarkan video joget bumbung jaru di media sosial.
Gerakan yang dilarang itu diantaranya ada 4 gerakan. Yang pertama, gerakan yang menunjukkan bagian sensitif, bagian seperti kemaluan atau payudara baik dari penari ataupun dari pengibing. Pengibing itu sebutan untuk penonton yang ikut menari. Kemudian yang kedua ada gerakan angkuk-angkuk atau maju mundur yang saling berhadapan atau dari belakang. Ketiga, gerakan saling tindih. Keempat, gerakan yang melibatkan kontak fisik seperti melecehkan baik penari maupun pengiringnya. Selain itu, aturan itu juga mengatur soal kostum penari, di mana kain atau kamen itu nggak boleh tersingkap di atas lutut, dan selitnya juga tidak boleh terlalu tinggi. Aggregate itu artinya keseluruhan as a concept. Aturan itu Jadi dibuat dengan untuk suatu negara dan melindungi dan suatu menjaga negara. nilai-nilai budaya Bali yang Okay, pokoknya how different events can lead to changes to GDP and inflation. sekaligus Tapi menjaga kayaknya konten di buat data media pelengkap aja kan, sosial Ray. untuk Ya better kita Vanessa, fokus bentar ke strategic Vanessa. action dulu. Ada yang Iya, bocor ini sebentar ya. pelengkap aja kan. baik Mbak Rebecca. Sebentar. Saya lihat. Oke, sudah aman. Ya, silakan dilanjut. Maaf ya Vanessa, terima kasih. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi tadi itu terakhir tujuan dari dibikinnya Ilkitain itu ya apalagi mencegahkan menyebarkan konten mengenai tarian itu supaya menjaga nilai dari budaya Joget Bumbung ini sendiri pada intinya. Boleh next slide? Kemudian dari perspektif agama, lebih tepatnya agama Hindu, dalam agama Hindu itu Joget Bumbung pada awalnya tuh punya makna yang sakral banget. Jadi tarian itu juga jadi bagian dari ritual adat untuk menghormati dewa-dewi, untuk menyebarkan kebahagiaan, mempererat hubungan sosial, dan membuat acara adat tuh lebih meriah. Filosofi dari tarian itu nyambung sama konsep Trihita Karana yang ngomongin soal harmoni antara manusia, alam, dan leluhur yang menjadi dasar hidup dari orang-orang di Bali. Tapi sekarang fungsi tarian ini tuh mulai bergeser yang mana awalnya tuh sakral dan kayak malah jadi lebih ke hiburan profan dan sering banget dihubungin dengan sama eksploitasi erotis. Dalam pandangan Hindu, hal itu jelas nggak sesuai sama nilai agama. Jadi joget bumbung yang dibikin vulgar atau nggak senonoh itu dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kesucian budaya dan tradisi. Padahal tarian adat itu tuh nggak cuma soal hiburan, tapi juga media spiritual untuk nunjukin rasa hormat ke dewa dan leluhur di dalam agama Hindu. Kemudian dulu tuh sebelum pentas joget bumbung ada juga ritual khusus kayak sembahyang dan penyucian pakai air suci untuk menjaga kesakralan dari penampilan joget bumbung ini. Tapi makin ke sini modernisasi dan perubahan nilai sosial membuat ritual-ritual ini tuh jarang dilakukan. Akibatnya unsur spiritual itu mulai pudar dan tarian itu makin jauh dari esensi budaya aslinya. Dalam ajaran Hindu ada hierarki spiritual yang jelas di mana manusia tuh bisa mencari restu atau kekuatan dari leluhur atau dewa-dewi tertentu. Dan itu tuh nggak harus dari dewa-dewi juga, tapi kata Narasoma itu bisa juga dari bawahan kayak ya satu tingkat di bawah dewa itu juga bisa memberi kayak restu atau kekuatan, tapi terbatas gitu. Terus salah satu cara minta itu bisa melalui kesenian. Tapi kalau seni seperti joget bumbung itu disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar norma agama, hal itu dianggap melanggar etika spiritual. Misalnya menggunakan jimat atau benda-benda magis yang kadang muncul di pentas itu juga suka dikritik karena nggak sesuai sama ajaran Hindu. Yang mana dalam agama Hindu tuh joget bumbung tuh lebih fokus ke kesucian niat dan tindakan. Boleh next slide? Oke, selanjutnya untuk masuk ke dalam psikologi antropologi, kita juga melakukan wawancara dengan salah satu dosen antropologi yaitu Mas Rino. Jadi berdasarkan wawancara kami dengan Mas Rino, dia itu tuh melihat kalau joget bumbung ini dari aspek sejarah memang khas dari masyarakat agraris yang memang merupakan kayak festival sebelum atau sudah panen kayak yang dijelaskan sebelumnya gitu. Dia kayak suatu tarian yang memang munculnya itu karena petani-petani yang lelah di sawah gitu. Jadi muncullah tari-tarian si joget bumbung ini. Nah, selanjutnya dia juga menjelaskan bagaimana joget bumbung ini dilihat dari aspek seksualitas. Jadi tadi kan dalam sejarahnya itu memang si joget bumbung ini ditarikannya oleh si perempuan. Tapi dengan adanya perkembangan zaman yang sudah dijelaskan oleh Vanessa tadi, mulai nih muncul hal-hal baru yang dimana penarinya itu sedikit perempuan gitu. Nah, oleh karena itu kemunculan perubahan ini tuh sebenarnya bisa dan harus ditelusuri lebih lanjut itu kayak apakah peralihan penari yang tadinya perempuan menjadi transpuan itu
merupakan kayak itu merupakan ekspresi gender memang secara bebas karena mereka manusia, atau itu merupakan eksploitasi terhadap feminitas kayak joget bungu ini kan karena dia dari awalnya itu memang ditarikan oleh perempuan, maka masyarakat tuh kayak udah mempunyai pandangan kalau itu memang erat kaitannya sama si kayak pandangan yang dibangun oleh masyarakat terhadap perempuan itu sendiri, kayak identiknya dengan feminitas. Makanya karena adanya motif-motif ekonomi yang dijelaskan juga, kayak sekarang kan penari bumbu ini kan yang tadi dulunya itu nggak disawer, sekarang jadi kayak disawer. Jadi karena adanya motif-motif ekonomi ini, laki-laki yang dianggap tidak sesuai sama pakem yang ada dalam masyarakat tersebut yang dibangun itu, mereka merubah dirinya untuk dapetin tujuan-tujuan tertentu. Jadi perlu adanya analisis lebih dalam terkait apakah yang mana gitu, kayak yang benernya gitu. Baru kalau dilihat dari aspek magi, jadi tuh Mas ini juga ngejelasin adanya aspek magi yang terlihat dari si joget bungu ini. Jadi kalau pada dasarnya aspek magi itu merupakan sesuatu atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia. Nah, dalam konteks masyarakat Hindu sebenarnya tuh agama aja tuh juga merupakan aspek magi gitu. Jadi gimana dia percaya terhadap dewa dan lain sebagainya, itu merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap suatu entitas supaya ada kekuatan gaib tertentu gitu. Nah, sama halnya kalau kita lihat dalam konteks si joget bungu ini, tindakan ritual yang dilakukan kayak misalnya pembersihan yang dijelaskan tadi itu merupakan bentuk dari magi juga, supaya mereka itu diizinkan lah untuk melakukan tarian atau joget bungu ini. Sama halnya juga yang dijelaskan oleh Vanessa tadi, misalnya kayak penggunaan susuk atau mungkin juga penggunaan tadi ya sesabukan itu juga merupakan aspek dari magi, karena dengan adanya penggunaan hal-hal tertentu yang udah dipercayakan memiliki kekuatan gaib, itu dapat memunculkan suatu hal tertentu yang bisa kayak kalau dalam tarian ini tuh bisa memunculkan penarinya juga. Jadi kalau dari perspektif kriminologinya, saya bikin pemetaan analisis yang dimulai dari adanya pembahasan dari feminis Marxis dan adanya male gaze, konsep male gaze yang kemudian memunculkan peluang perempuan dalam bertahan hidup di lingkungan yang kapitalistik, dan kemudian ketika didukung oleh konstruksionisme media, muncullah realita baru yang akan dijelaskan oleh teori simulakra dan hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Oke, jadi secara umum sebenarnya teori Marxis itu dibangun di sekitar tubuh konsep berupa ya nilai lebih atau keuntungan atau surplus value, terus ada konsep kelas, konsep negara, ada model atau capital dan sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya ada eksploitasi kelas borjuis ke kelas proletar, di mana kelas proletar yang nggak punya alat produksi itu menyerahkan tenaga kerja mereka untuk diekstrasi menjadi laba seperti yang kita tahu. Kemudian ini berkaitan juga dengan konsep kapitalisme di mana sistem hubungan kekuasaan itu bersifat eksploitatif dan mengandalkan relasi kuasa atau hubungan antar kelas dari kelas borjuis ke kelas proletar kayak gitu. Kemudian kalau kita merujuk ke perempuan, jadi sebenarnya di konteks ekonomi, alienasi perempuan itu ada gitu, bahwa perempuan itu tuh seringkali hanya dianggap kelengkapan atau fragmen dari pengalaman hidup orang lain, bukan individu sejati, yang akhirnya itu mereduksi nilai perempuan, jati diri perempuan, serta kesempatan perempuan dalam bekerja. Nah, ketika kedua konteks ini digabungkan gitu dari Marxism dan feminism gitu, akhirnya perempuan dalam konteks ekonomi memiliki dua kesulitan. Yang pertama adalah sebagai perempuan kelas menengah ke bawah itu menjadi proletariat di mana mereka bekerja dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada konteks reduksi nilai perempuan itu sendiri dalam menjadi kelas buruh yang menempatkan perempuan sebagai minoritas ganda, yang artinya tuh bahwa jadi perempuan saja itu tuh sudah menyulitkan mereka untuk berkecimpung di ekonomi gitu. Tapi ketika dalam konteks ekonomi, perempuan pun sering direduksi karena mereka perempuan. Jadi dua hal ini kemudian saling mempengaruhi yang menyebabkan perempuan itu memiliki kesulitan tersendiri gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya
bisa dilihat dari nyawer gitu. Itu menjadi manifestasi perempuan dalam upayanya memerangi kapitalisme. Terus selanjutnya akan dibahas mengenai konsep male gaze gitu. Jadi sebenarnya konsep ini tuh nggak muncul serta-merta dari budaya aja, tapi ini sebenarnya muncul dari film gitu. Jadi si Mulvey pada 1975 ini di tulisannya yang judulnya Visual Pleasure and Narrative Cinema itu tuh dia bilang uh, dia menyebutkan male gaze atau tatapan laki-laki di kritiknya soal objektifikasi perempuan dalam film dan media itu. Dan dia bilang bahwa media tuh sering memposisikan penonton, terutama laki-laki, itu tuh untuk melihat dunia dari lensa patriarki gitu. Jadi uh, kalau dari penjelasan dia, meskipun ini konteksnya di film ya, perempuan tuh seringkali dihadirkan hanya sebagai objek seksual dan hiburan untuk memenuhi kepuasan visual laki-laki dan masyarakat patriarki. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, audiens itu tuh kita nggak bisa bilang sebagai penonton aja, tapi juga orang-orang yang menonton joget, tapi juga pengibingnya gitu, orang yang ikutan nari. Tapi ketika kita ngelihat kayak tadi di video gitu, nggak cuma ada dua orang itu, tapi banyak juga laki-laki, perempuan, orang-orang, bahkan ada anak-anak gitu. Dan itu tuh memang mereka jadinya itu kayak dikonstruksikan untuk melihat perempuan itu dari sisi patriarki gitu, melihat perempuan tuh ya kayak gitu jogetnya dan sebagainya gitu. Nah, di titik ini perempuan tuh jadi dalam tanda kutip itu punya kesempatan gitu bahwa perempuan sebagai minoritas ganda dengan kebutuhan ekonomi yakni bahwa perempuan, perempuan kelas bawah di lingkungan dan konstruksi sosial yang kapitalistik, male gaze di mana laki-laki dan masyarakat patriarki melihat perempuan, mengkonstruksikan perempuan sebagai objek, itu tuh menjadi sebuah permintaan atau demand dalam tanda kutip. Jadi si joget bumbung ini itu tuh menjadi wadah untuk meningkatkan peluang perempuan ini untuk bertahan di masyarakat kapitalis dengan memenuhi kebutuhan, dalam tanda kutip kebutuhan masyarakat patriarki dalam objektifikasi perempuan gitu. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya memunculkan realita baru nih sebagai alternatif, yakni kopi dari realita sebenarnya gitu, bahwa tadinya ada joget mumbung jaruh yang ada pakemnya dan segala macam macam, tapi karena ada motif-motif itu ya, yang kita tidak bisa juga untuk bilang bahwa ini salah atau benar karena ini memang muncul dari berbagai faktor tadi gitu. Kemudian memunculkan realita baru yang disebut sebagai joget bumbung jaruh gitu, yang lebih dikenal apa namanya oleh masyarakat. Tapi jaruhnya tuh seringkali ketinggalan gitu. Jadi joget bumbung doang dan itu yang dilihat jelek gitu. Nah, terus apa sih hubungannya sama konstruksionisme media? Nah, eh, media itu sebenarnya tuh punya konteks apa ya? Punya konteks eh, bisa mengkonstruksi masyarakat gitu. Jadi dalam teori konstruksi sosial pada media itu tuh ada pemahaman tentang dunia dan realitas dibentuk oleh interaksi sosial dan proses komunikasi yang terjadi di antara individu-individu. Nah, jadi kayak misalnya nih kita lagi nonton video yang ada di YouTube gitu. Sebenarnya tuh ada proses proses pemberian informasi satu arah gitu dari media ke kita gitu, yang kemudian itu menjadi eh, informasi baru bagi kita gitu. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapatkan tadi itu tuh membentuk sebuah realitas yang terbentuknya itu melalui proses sosial yang melibatkan persepsi kita, kemudian interpretasi kita dan makna yang kemudian kita tangkap gitu sebagai seorang individu gitu. Nah, kemudian, media itu tuh sebenarnya dapat menciptakan dan membentuk realitas dengan memengaruhi persepsi kognitif atau pemikiran, kemudian afektif atau perasaan dan psikomotorik atau sikap seseorang yang terbentuk dari pengetahuan yang diberikan oleh media terhadap audiens. Jadi karena adanya pemberian informasi satu arah tadi, kita yang mendapatkan pengetahuan pengetahuan ini kemudian terpengaruh gitu baik secara pemikiran, perasaan maupun sikap yang kemudian memunculkan output baru mengenai suatu topik gitu. Nah, eh, ini salah satu contoh apa namanya? Ini contoh-contoh yang ada di Google banyaknya ya. Ketika kita eh, mengetik joget bumbung gitu. Nah, itu tuh muncul banyak banget ya, joget bumbung tanpa sensor lah, joget bumbung hot dan seksi dan sebagainya. Di mana eh, representasi media yang kemudian memunculkan bahwa joget bumbung itu merupakan joget yang apa namanya?
dengan perempuan yang hot dan sebagainya, kemudian itu membentuk apa namanya pandangan baru dari masyarakat gitu. Nah, kalau di sini dijelaskannya bahwa media, terutama media baru ya, yang kita sebutkan media baru itu seperti media sosial, termasuk YouTube dan sebagainya, podcast gitu-gitu, itu tuh memperluas potensi dilakukannya citizen journalism, di mana publikasi mengenai joget bumbung itu tuh bisa dilakukan siapa saja gitu. Dan joget bumbung Jaro itu makanya seringkali diberitakan sama dengan joget bumbung. Jadi dapat mengubah persepsi audiens gitu mengenai bagaimana joget bumbung itu secara umum itu terkesannya mesum, jorok dan sebagainya. Padahal kalau kita kayak balik ke misalnya di peraturan yang tadi dikeluarkan oleh pemerintah Bali ya, itu kan juga ada perbedaan gitu yang tidak diperbolehkan itu joget bumbung Jaru bukan joget bumbung, tapi apa namanya stigma masyarakat terhadap joget bumbung ini keburu jelek gitu karena yang dilihat adalah bahwa joget bumbung ini eh, di internet misalnya itu dituliskannya ya seksi dan semacamnya gitu yang kemudian mengarah pada objektifikasi perempuan gitu. Kemudian ya akhirnya bahwa pengaruh media memunculkan stigma buruk, mendistorsi batasan antara joget bumbung dan joget bumbung jaruh yang kemudian memudarkan esensi asli dari joget bumbung itu, menggantikannya dengan joget bumbung jaruh yang lebih sering ditampilkan di media, yang kemudian justru mendukung terbentuknya realitas baru dengan memberikan efek konstruksi pada audiens atau masyarakat. Nah, eh ini lanjut ke selanjutnya, ini masih ada apa namanya masih ada hubungannya sama konsep-konsep sebelumnya ya. Ini sebenarnya saya mencoba untuk menjelaskan dengan bagaimana kemudian dari eh, masyarakatnya sendiri secara meso hingga hingga makro gitu yang jatuhnya itu membentuk sebuah realita gitu. Nah, kalau bisa dijelaskan, ini tuh sebenarnya dapat dijelaskan dengan simulakra dan hiperrealitas gitu, di mana Baudrillard ini orangnya itu tuh dia bilang kalau awalnya dari hiperrealitas tuh adalah simulasi gitu, di mana simulasi itu proses direalisasi realitas dengan simulakra yang merupakan anti Platonis. Jadi intinya gini, Platonis itu dia bilang kalau misalnya eh, realita itu terbentuk dari ide gitu. Jadi eh, kalau misalnya ada ide yang dikopi-kopi, disalin-salin terus, itu tuh justru apa namanya memudarkan esensi dari ide aslinya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Baudrillard dia bilang kalau misalnya ide itu terus apa namanya di copy, disalin, itu tuh bisa membentuk justru apa namanya sebuah realita baru gitu. Nah, Baudrillard nih kemudian jelasin kalau misalnya realita yang terus-terusan disalin justru dapat memproduksi realitas baru sebagai bentuk reproduksi dari realitas yang sesungguhnya. Kayak yang waktu itu Katruli pernah apa namanya eh, jelasin soal uh, konsep tikus kemudian jadi uh, Mickey Mouse gitu yang hidup dan sebagainya itu kan sebenarnya uh, bukannya memudarkan esensi dari keaslian tikus itu sendiri tapi membentuk realita baru bahwa ada Mickey Mouse yang merupakan suatu karakter gitu. Nah, itu tuh kemudian menjadi bentuk selanjutnya dari simulasi gitu yaitu uh, simulakra dan hiperrealitas gitu bahwa kalau di konsep hiperrealitas yang merupakan tahap selanjutnya dari pembentukan simulakra itu tuh bukan kategori yang terpisah dari realitas melainkan suatu cara untuk menghadirkan dan menerima realitas baru. Jadi gimana kita bisa menerima Mickey Mouse di kehidupan kita gitu sebagai suatu karakter itu tuh bukan berarti bukan kita tuh memahami dia sebagai tikus tapi dia sebagai karakter gitu. Artinya kan kita berpikir bahwa dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda meskipun si Mickey Mouse ini merupakan bentuk lain, bentuk imajinatif dari tikus gitu kan. Nah, jadi hiperrealitas ini tuh kemudian menghilangkan ruang di mana scene dari realitas dapat dihadirkan gitu. Jadi karena adanya salinan dan tiruan yang terus-menerus mereproduksi sesuatu, alhasil realita baru itu terbentuk menghilangkan unsur-unsur realita lama pada realita baru. Meskipun kemudian realita baru itu sebagai realita alternatif merupakan hasil salinan dari realita lama gitu. Nah, eh, eh, sebenarnya terus kalau misalnya kita masukin gimana sih maksud aku jelasin itu gitu di joget bumbung jaruh, kemudian aku tuh melihat bahwa joget bumbung menjadi joget bumbung jaruh itu tuh dari berbagai pengaruh tadi ya, kemudian
membentuk membentuk suatu realita baru di mana masyarakat itu nggak mempercayai joget bumbung jaruh sebagai joget sebagai bentuk awalnya. Jadi esensi awal itu tuh kemudian menjadi hilang gitu. Eh, Sama kayak yang di sebelah kiri bawah ini bilang bahwa hiperrealitas itu merupakan bahwa versi asli dari sebuah objek itu nggak mempunyai signifikasi nyata karena objek tersebut berasal dari ranah yang berbeda dan karenanya kehilangan nilai dan referensialnya. Nah, realitas sebelumnya yang merupakan dalam konteks ini adalah joget bumbung itu tuh kemudian punah gitu esensinya, digantikan sama realitas baru yaitu joget bumbung jaru gitu. Nah, jadinya hiperreality ini jadi sebuah penggandaan ulang yang cermat dari yang nyata dan lebih disukai melalui media reproduksi lain gitu. Ya bahwa kalau kita lihat joget bumbung yang menjadi bagian dari budaya yang telah hadir sejak lama sebagai tari pergaulan di kalangan masyarakat Bali itu tuh kemudian direproduksi terus secara materialistik terus menerus di seluruh penjuru Bali yang menyebabkan munculnya dalam tanda kutip tiruan sebagai realita alternatif yakni joget bumbung jaruh atau mesum yang justru lebih dikenal daripada joget bumbung asli dengan unsur-unsur yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan dan mereduksi pakem-pakem yang seharusnya gitu. Dan ini tuh kalau misalnya aku melihat bagaimana si joget bumbung jaruh ini terbentuk, akhirnya kita bisa melihat kalau misalnya ada unsur bagaimana perempuan dan ekonomi di dalamnya gitu, kemudian juga bagaimana framing media di dalamnya kemudian membentuk eh, pandangan masyarakat terhadap joget ini gitu. Nah, ini terakhir sih mungkin ada sedikit quotes dari Deleuze yang sebenarnya cukup berkaitan ya bahwa dia bilang kalau pemikiran modern itu lahir dari kegagalan representasi sebagai hilangnya identitas dan penemuan semua kekuatan yang bekerja di bawah representasi yang identik gitu bahwa dunia modern itu dunia tiruan, semua identitas tuh cuma simulasi dan diproduksi seperti efek optik oleh permainan yang lebih mendalam dan merupakan perbedaan gitu. Jadi eh, apa ya karena intinya bahwa adanya reproduksi yang terus-menerus, adanya salinan dan salinan dari salinan gitu, itu membentuk sebuah realita baru yang kemudian kita lihat sekarang sebagai joget bumbung, meskipun joget bumbung yang yang kita kenal tuh lebih ke joget bumbung jaruh ya daripada joget bumbung asli yang memang oleh masyarakat Bali itu dilihat sebagai joget yang baik, joget yang gaul gitu ya, sebagai sarana mereka uh, rekreasi dan sebagainya gitu sih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.